Pembicaraan penting dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi yang membahas sosok Kaisang Pangarep di pemilihan Gubernur Jakarta. Zulkifli Hasan menyatakan partai-partai politik membutuhkan Kaisang untuk dimajukan sebagai calon wakil Gubernur Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil. Selain PAN, Partai Gerindra dan Golkar juga mendukung Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Akankah duet Ridwan Kamil-Kaisang ini bisa melawan kekuatan politik Anies Baswedan yang lebih dulu populer di Jakarta? Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, dan juga ada Sekjen PAN, yaitu ada Pak Edi Suparno. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke PAN dulu. Pak Edi, kenapa sosok Kaisang yang dimajukan, difavoritkan sebagai calon wakil Gubernur Jakarta dari PAN? Pertama, yang perlu saya sampaikan dari awal memang PAN sudah mengeluarkan nama-nama yang ingin diusung oleh Partai Amanat Nasional di Pilkada Jakarta. Kita telah sampaikan nama kader kita, Sri Kandi kita, Zita Anjani untuk kita usung di Pilkada Jakarta. Dan kita juga sampaikan keinginan kita untuk mengusung Pak Ridwan Kamil sebagai cagupnya dan Mbak Zita Anjani sebagai cawagup. Tetapi kembali lagi, PAN kan tidak bisa sendiri. PAN itu harus mendengarkan juga masukan dari partai-partai lain karena kita harus berkoalisi. Kan PAN tidak mungkin mengusung sendiri. Samping itu, Koalisi Indonesia Maju sudah berkomitmen untuk sebanyak mungkin kita bersama-sama mengusung pasangan calon di Pilkada Serentak 2024 ini, khususnya di Pilgub-Pilgub. Dan di Jawa, saya kira itu adalah target yang realistis untuk kita laksanakan bersama-sama dengan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju. Tetapi dalam Pilkada itu kan juga ada keinginan untuk kita menang. Keinginan untuk mengajukan kader tentu itu merupakan target utama, tetapi keinginan untuk menang saya kira itu merupakan target yang paling ingin dicapai oleh partai-partai yang mengusung pasangan calon itu. Nah, dan yang disampaikan oleh Pak Zul, memang kalkulasi politik yang saat ini masih kita laksanakan, tentu kita akan menempatkan kader-kader atau kader-kader partai lain yang akan kemudian bertarung. Tetapi hari ini kita melihat dari Koalisi Indonesia Maju tampaknya Pak Ridwan Kamil yang paling unggul. Dan kalau kita ingin ada element of surprise, ada tokoh muda, tokoh yang dianggap progresif oleh masyarakat, terutama masyarakat DKJ yang sangat majemuk itu, saya kira di samping Mbak Zita Anjani, Mas Kaisang juga merupakan salah satu di antara tokoh yang kita harus perhitungkan. Apalagi Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI kan juga merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira ini adalah sebuah usulan yang sangat logis disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan. Ditambah lagi Mas Kaisang memiliki popularitas yang tinggi, ya, dan ini saya kira menjadi element of surprise, tetapi juga menjadi sebuah sosok yang kemudian bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk mendukung elektabilitas pasangan calonnya bersama-sama Pak Ridwan Kamil. Baik, PAN ini menilai strategis atau Kaisang ini strategis apa sih ketika dimajukan sebagai wakil calon gubernur mendampingi Ridwan Kamil? Saya kira strategis sekali ya. Satu, Mas Kaisang adalah tokoh muda. Dua, sebagai tokoh muda memiliki juga partai, menjadi ketua umum dari sebuah partai yang merepresentasikan kalangan muda. Ditambah memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada elemen dari kesukaan masyarakat terhadap Pak Jokowi yang juga masih melekat di Mas Kaisang. Dan kalau kita lihat, meskipun nanti bulan November Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi karena capaian dan hasil karya Pak Jokowi itu terlihat dan terasa oleh masyarakat, saya kira Pak Jokowi itu masih akan memiliki aura yang positif terhadap Mas Kaisang ketika nanti Mas Kaisangnya itu akan maju di Pilkada DKJ. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke pakar politik terlebih dahulu. Prof. Burhanuddin, melihat soal nama Kaisang yang digadang-gadang ditunjuk, sudah disebut-sebut gitu ya, oleh sebuah koalisi untuk maju menjadi calon wakil gubernur. Untuk menang, berarti apa yang bisa dilihat value-nya dari Kaisang ini, Prof. Burhan, supaya bisa menang nanti di Pilkada Jakarta? Value apa yang ditonjolkan atau value apa yang dilihat dari sosok Kaisang ini? Ya, tentu masih harus menempuh sekian etape ya buat seorang Kaisang untuk bisa menaikkan elektabilitasnya di Jakarta. Bagaimanapun Kaisang figur baru, terutama setelah beliau menjadi Ketua Umum PSI. Tetapi kalau kita lihat
data survei, memang Mas Kaisang belum cukup kompetitif sebagai calon gubernur, tetapi bisa saja nama Kaisang dianggap sebagai calon wakil gubernur yang bisa mendongkrak terutama elektabilitas baik buat Anies maupun Ridwan Kamil. Dan jangan lupa nama Kaisang sudah muncul bukan hanya di partai-partai yang mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi bahkan muncul di kalangan partai pendukung Mas Anies seperti PKB. Jadi menurut saya memang ada perkembangan baru yang menunjukkan nama Kaisang muncul terutama sebagai calon wakil gubernur. Dan pertanyaannya, seberapa besar peluang Mas Kaisang untuk menciptakan kejutan di Jakarta yang istilahnya Mas Edi Suparno sebagai game changer, itu memang harus diuji. Per hari ini belum ada indikasi bahwa Mas Kaisang bisa menjadi game changer. Tetapi lagi-lagi waktu masih ada 2 bulan sebelum proses pendaftaran dan 5 bulan sebelum pemilu, dan tentu tidak mudah karena Jakarta terkenal tidak cukup ramah buat calon yang punya latar belakang dinasti. Jadi 5 tahun lalu Mas Anies ya itu berhasil mengalahkan Mas AHY yang kita tahu punya latar belakang dinasti yang kuat dari Pak SBY, termasuk Ibu Airin Rahmidiani sebelum akhirnya berjuang untuk mendapatkan kursi sebagai gubernur di Banten. Beliau cukup aktif sosialisasi di Jakarta, tetapi juga tidak cukup kuat ya daya tariknya, karena Jakarta bagaimanapun bukan wilayah yang mudah untuk ditaklukkan ya. Jadi meskipun winning template Pak Prabowo Gibran itu sudah berhasil secara nasional, belum tentu di Jakarta bisa diulang, karena lagi-lagi Jakarta ini medan yang berat dari sisi tingkat pendidikan, pendapatan 5 kali lipat lebih tinggi ketimbang nasional, dan karenanya perlu perjuangan keras buat Mas Kaisang untuk mendapatkan hati dari warga Jakarta. Baik, Prof. Buran, ketika Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaisang, apakah ini dapat mengalahkan kepopulerannya Anies Baswedan di Jakarta? Sekarang kan Mas Kaisang bukan hanya dilihat ya sebagai calon wakil buat Pak Ridwan Kamil ya, seperti usulan Mas Edi Suparno dari PAN, tetapi bahkan Kaisang pun dilirik oleh PKB untuk dijodohkan dengan Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat per hari ini, lagi-lagi peta per hari ini, sepertinya memang perlu kerja sangat keras dari Mas Kaisang untuk punya daya ungkit secara elektoral, baik buat Mas Ridwan Kamil atau Mas Anies ya. Mengapa? Karena lagi-lagi tadi secara elektoral Mas Kaisang belum cukup kompetitif hari ini. Tapi lagi-lagi kan pemilu masih panjang, jadi kita harus memberi kesempatan juga buat Mas Kaisang untuk sosialisasi. Tapi buat saya, tanpa atau dengan menjadi calon wakil gubernur baik untuk Ridwan Kamil atau Anies Baswedan, menurut saya Mas Kaisang sekarang sudah mendapatkan coverage yang sangat luas. Jadi tanpa atau dengan adanya tiket untuk maju, ini satu posisi yang menguntungkan buat Mas Kaisang karena mendapatkan reportase yang luas, meskipun nanti misalnya nggak jadi sebagai wakil gubernurnya Ridwan Kamil atau Anies Baswedan, tetapi setidaknya akan mampu mengatrol popularitas Mas Kaisang karena mendapatkan liputan luas dari TV One dan media lain. Ya, kalau kita lihat nih, sosok Kaisang ini yang paling memungkinkan akan bersanding dengan Anies Baswedan kah atau mungkin dengan Ridwan Kamil? Karena kan kalau kita dengar-dengar kemarin ada juga yang mencoba mencocok-cocokkan Anies Baswedan dengan Kaisang begitu. Dan sekarang kita mendengar bahwa Ridwan Kamil dicocoknya sama Kaisang nih supaya bisa menang. Prof. Burhan. Iya, jadi kalau dilihat dari sisi politik, itu memang lebih mudah buat Ridwan Kamil meminang Kaisang dari sisi elit ya, karena keduanya berasal dari kolam yang sama. Tetapi dari tingkat massa, lagi-lagi perlu diuji apakah kombinasi antara kedua tokoh ini mampu menarik basis pemilih yang lebih luas atau tidak. Jangan lupa PR buat Ridwan Kamil yaitu mencari segmen pemilih Muslim di Jakarta yang masih sangat bertebaran, terutama di segmen pemilih religius di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dan di situ wilayah-wilayah di mana Pak Jokowi kalah di 2014 maupun 2019. Jadi Pak Jokowi saja kalah di wilayah-wilayah seperti itu.
Jadi apalagi Mas Kaisang. Jadi poin saya harus diperhatikan kombinasi suara yang dibawa oleh Ridwan Kamil atau Kaisang terkait dengan upaya untuk memenangkan Pilgub. Sementara untuk Mas Anies itu kebalikannya. Mas Anies itu secara elektoral itu justru membutuhkan basis pendukung Pak Jokowi, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan secara elit, Mas Anies perlu partai. Jadi jangan lupa, Kaisang ini ketua umum PSI yang punya 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dan sudah disebut oleh partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk dijodohkan dengan Anies. Jadi pada titik ini, Tisa, Kaisang itu lebih bermanfaat untuk dijodohkan dengan Anies Baswedan ketimbang Ridwan Kamil. Baik. Oke. Tapi kita juga melihat bahwa Ketua Umum dari PAN, Pak Zulhas juga menyatakan bahwa sangat butuh Kaisang untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilkada. Nanti kita akan membahasnya dengan Mas Edi. Usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Baik, kita ke Mas Edi. Mas Edi, tadi kan Pak Zulhas mengatakan bahwa sangat butuh Kaisang untuk bisa menang di Jakarta. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang dimaksud Pak Zulhas itu adalah Mas Kaisang nanti akan menjadi elemen yang mendukung Pak Ridwan Kamil untuk bersama-sama meningkatkan elektabilitas dari pasangan calon ini. Karena meskipun DKJ itu adalah daerah yang tadi disampaikan oleh Prof. Burhan itu tidak ramah terhadap misalnya politik dinasti, tapi saya setuju itu. Namun kan kita melihat bahwa aktor utama di dalam pilkada ini kan adalah cagupnya. Dalam hal ini kan Pak Ridwan Kamil yang akan kita usung. Namun demikian, kami memang berharap bahwa yang menjadi market share Pak Ridwan Kamil, konstituen yang akan digarap Pak Ridwan Kamil, yang memang itu adalah kaum muda urban, ya, dan banyak juga di dalamnya itu adalah mereka-mereka yang sangat social media heavy, ya, itu juga bisa ditambah kekuatannya dengan kehadiran Mas Kaisang. Jadi saya kira sebagai salah satu alternatif yang kuat untuk bisa memperkokoh posisi Pak Ridwan Kamil untuk kemudian maju di pilkada DKJ ini, ya saya kira Mas Kaisang merupakan salah satu alternatif utama yang tentu akan kita bahas bersama-sama nanti di dalam rapat koalisi Indonesia Maju untuk menentukan pasangan calon yang paling tepat untuk bisa memenangkan pertarungan di DKJ ini. Baik, Mas Edi, apakah ini sudah ada survei internal yang dilakukan? Ya, karena ini kan baru beberapa hari ini ya wacana ini muncul dan ide ini kemudian kita kerucutkan. Jadi apa yang sekarang ini masih menjadi perhitungan politik itu tentu harus kemudian kita tuangkan di dalam sebuah kalkulasi akademis. Ya, jadi survei ini juga akan segera kita laksanakan. Bahkan sudah ada yang berjalan juga surveinya. Jadi saya kira dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi dan masih masuk dalam rentang waktu sebelum kita harus memutuskan siapa pasangan calon yang akan kita daftarkan nanti di Pilkada DKJ ini, saya kira kita masih punya waktu untuk menentukan siapa pasangan tepat. Tetapi hitung-hitungan dan kalkulasi politik hari ini menunjukkan bahwa salah satu potential game changer di DKJ itu adalah masuknya Mas Kaisang berdampingan dengan Kang Ridwan Kamil. Ya, sekarang saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, tadi ada sebuah statement yang cukup menarik bahwa Kaisang ini lebih bermanfaat kalau bersama dengan Anies Baswedan. Itu maksudnya logika politiknya seperti apa, Prof? Ada dua level mengapa saya mengatakan hipotesis semacam itu ya. Yang pertama adalah level elit. Jadi di tingkat elit, Mas Anies itu membutuhkan kendaraan untuk bisa maju di Pilkada DKI Jakarta. Karena beliau bukan orang partai. Saat yang bersamaan, jalur perseorangan itu sudah ditutup. Jadi mau tidak mau harus melalui partai politik. Dan kalau kita lihat dari komposisi, berapa partai yang mendapatkan kursi di Pileg 2024 kemarin di Jakarta, itu PSI cukup lumayan. Ada sekitar 8 kursi yang diperebutkan, yang diraih oleh PSI. Belum lagi ada partai seperti PKB yang mengusung paket Mas Anies dengan Kaisang. Jadi dari sisi elit itu memudahkan buat Anies untuk mendapatkan
dukungan partai kalau ya Kaisang sebagai cawagupnya. Nah, yang kedua adalah di level massa, di tingkat warga Jakarta. Karena Mas Anies ini kan kuat terutama di wilayah yang basis Muslim religius, ya, seperti di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan, kemudian di sebagian Jakarta Pusat. Nah, ini wilayah-wilayah Mas Anies. Sementara Kaisang, terutama kalau kita lihat dari jalur ayahnya, Pak Jokowi, itu kan kuatnya justru di wilayah seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara, di mana Mas Anies sangat lemah waktu Pilkada 2017 kemarin. Kekalahan Mas Anies di Pilpres kemarin juga karena kurang kuat di dua kota itu, Jakbar dan Jakut. Nah, karenanya kalau misalnya, ini secara teoritik ya, karena belum ada surveinya, secara teoritik Mas Kaisang lebih punya potensi untuk membantu suara Mas Anies menutupi kelemahan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, karena ayahnya memang sangat kuat di wilayah itu. Nah, itu alasan saya mengatakan mengapa Mas Kaisang secara teoritik itu lebih punya potensi membantu Mas Anies ketimbang Kang Ridwan, karena untuk Kang Ridwan kan ada banyak overlap di situ antara basis Mas Kaisang dengan Ridwan Kamil. Ya. Prof Burhan, tapi mungkin nggak kalau misalkan nih, kan kalau kita lihat kemarin sempat saya berbincang dengan pihak dari PDIP mengatakan nama Anies Baswedan ini dari pihak eksternal juga masuk loh dalam bursanya mereka untuk diajukan meskipun diputuskan saat ini. Kalau seandainya nanti Anies Baswedan diusung oleh PDIP, mungkinkah Anies Baswedan ini akan bersanding atau disandingkan dengan Kaisang? Karena kan kita tahu bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega pasca Pilpres kemarin seperti apa? Mungkin nggak? Betul, jadi jelas sangat kecil kemungkinan itu terjadi. Jadi memang ada trade-off, Tisa. Kalau Anies pengen mendapatkan dukungan dari PD Perjuangan, ya kemungkinan nama Kaisang untuk masuk sebagai pendampingnya itu hampir tertutup 100%. Bukan berarti tidak mungkin, tapi hampir. Ya. Artinya ada trade-off yang harus dibayar oleh Anies Baswedan kalau pengen berlaga melalui kendaraan partai seperti PD Perjuangan. Dan PD Perjuangan bukan hanya persoalan residu Pilpres terkait dengan hubungan dengan keluarga besar Jokowi, tetapi juga wajar kalau PD Perjuangan sebagai partai besar menginginkan kadernya sebagai wakil Mas Anies kalau Anies pengen dapat dukungan dari partai banteng. Yang berikutnya yang saya kira juga harus diperhitungkan, bagaimanapun Anies dengan Kaisang ini kan banyak kisah terutama PSI ya yang tidak harmonis antara kedua entitas ini ya. Jadi tidak mudah loh mendamaikan loyalis PSI dengan loyalis Anies kalau keduanya berlaga. Jadi memang harus dihitung. Tadi kan apa yang saya sampaikan tadi itu kan hitung-hitungan di atas kertas ya, belum empirik. Jadi secara empirik harus diuji apakah betul tesis saya bahwa Kaisang itu lebih bermanfaat buat Anies ataukah bermanfaat buat Ridwan Kamil. Tetapi hitung-hitungannya kalau dilihat dari historical data, memang potensi buat Kaisang untuk membantu Anies, terutama di tingkat elit untuk mendapatkan partai atau menambah suara terutama dari segmen pemilih nasionalis, itu lebih besar ketimbang buat Ridwan Kamil. Lagi-lagi ini hitung-hitungan di atas kertas, belum secara empirik. Baik. Prof Burhan, ketika Anda melihat bahwa Pilkada Jakarta ini kan kayak miniatur dari Pilpres nih. Ketika kita melihat misalnya Ridwan Kamil dengan Kaisang, katakanlah seperti itu. Hitung-hitungan koalisi politiknya seperti apa jadinya? Ini kayak 01 lawan 03 bersaing dengan 02 kan seolah-olah seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau paket ini muncul ya, jadi Ridwan Kamil misalnya dengan kader PAN atau kader Gerindra sebagai wakil Ridwan, Anies dengan Kaisang, itu yang menang Pak Jokowi itu, menurut saya ya. Karena siapapun yang menang di Pilkada DKI itu temennya Pak Jokowi jadinya, karena Anies ada Kaisang sebagai pendampingnya. Kalau Ridwan dengan kader PAN atau kader Gerindra yang menang, juga Kang Ridwan temennya Pak Jokowi dan temannya Pak Prabowo nanti misalnya ya setelah Pak Prabowo menjadi presiden per 20 Oktober 2024. Jadi saya melihat upaya dari sebagian partai termasuk PKB menjodohkan Anies dengan Kaisang itu satu usaha cantik menurut saya ya,
supaya Anies ini tidak dibawa keluar, misalnya melalui PD Perjuangan, tapi ditarik ke dalam. Jadi Anies ini dinetralisir dengan cara dijodohkan dengan Kaisang. Sementara untuk Ridwan bisa maju sendiri, entah pasangannya siapa. Dan akhirnya itu PD Perjuangan menjadi kesulitan untuk bisa mengajukan tokoh sebagai calon gubernur kalau misalnya Anies dan Kaisang jadi ya dijodohkan. Ini analisis saya ya, bisa salah, tetapi saya melihat ini satu manuver yang cantik ya untuk membawa dua tokoh, dan dua tokoh ini itu punya potensi menang, dan siapapun yang menang itu dianggap dekat dengan pemerintahan yang akan datang. Dengan asumsi ya Kaisang menjadi pendampingnya Anies. Oke, artinya bisa dikatakan nanti posisi PDIP dalam Pilkada Jakarta ini dalam posisi terkunci nantinya. Betul, jangan lupa ya, jangankan PD Perjuangan, PKS saja sebagai pemenang pemilu di Jakarta tidak mampu untuk mengusung calon sendiri. Dan kalau misalnya Kaisang dijodohkan dengan Anies dan partai yang mendukungnya itu cukup untuk memenuhi syarat minimum ambang batas pencalon kepala daerah, PD Perjuangan gigit jari. Ya kan, sendirian nggak mampu untuk mengusung ya calon sendiri, kecuali harus memilih dari paket yang tersedia. Makanya ini menurut saya, dan statement Anies kemarin menarik di saya. Anies itu tidak menolak untuk dijodohkan dengan Kaisang. Artinya dia sendiri membuka opsi itu, ya, membuka opsi dijodohkan dengan Kaisang. Memang ada resistensi dari loyalis garis keras Anies, tetapi matematika politik, realitas politik memang nggak bisa dibohongi ya. Nah, di situ PD Perjuangan menjadi penting. Apakah dia mengambil langkah lebih cepat dengan mengusung Anies sebelum Anies dijodohkan dengan Kaisang, ataukah dia masih wait and see, berharap calon gubernur atau wakil gubernurnya dari kader mereka. Tetapi jangan lupa, ketika mereka wait and see, ya, Anies juga punya skenario lain, termasuk dengan memilih Kaisang sebagai cawagupnya. Baik, kita menuju ke Mas Edi. Mas Edi, kenapa kok partai koalisi PAN ini mendukung Ridwan Kamil? Apakah Ridwan Kamil ini menjadi sosok yang memang luar biasa? Padahal kan ada Anies Baswedan. Apa alasannya mendukung Ridwan Kamil dibandingkan Anies? Ya, kita melihat Ridwan Kamil, itu sebagai tokoh yang mampu untuk merubah wajah Kota Bandung ketika beliau adalah wali Kota Bandung ya, dan DKJ itu ya sebagai kota ya, apalagi memiliki tanggung jawab aglomerasi ke depannya, itu bisa sejalan dengan apa yang sudah dicapai oleh Kang Emil pada saat itu. Saya melihat bahwa Kang Emil punya peluang, punya potensi di sini, dan apalagi beliau dengan memiliki latar belakang arsitektur dan tata kota, ya sangat cocok dan sangat pantas untuk memimpin DKJ. Tetapi untuk kembali saya ingin sampaikan mengenai otak-atik yang sekarang dilakukan oleh partai politik untuk memasangkan pasangan apakah Anies Mas Kaisang ataukah Ridwan Kamil Kaisang, kita juga jangan luput dari pengamatan kedekatan ideologis yang dimiliki oleh pasangan calon itu. Ya, kalau kita lihat bahwa antara Mas Anies misalnya dengan Kaisang mungkin ada disparitas ideologis di antara keduanya. Sementara Mas Kaisang dengan Ridwan Kamil itu irisannya cukup dalam ya, sehingga itu mungkin ada sinergi yang bisa tercapai. Dan kita juga harus punya kewajiban sebagai partai politik untuk tidak mengelabuhi publik, dalam artian bahwa kita wajib memasangkan pasangan calon yang tidak hanya sekedar bisa memenangkan pilkada, tetapi harus memerintah bersama-sama secara efektif. Nah, ini juga saya kira penting. Jangan sampai nanti karena ada sebuah jarak ideologis di antara mereka yang berbeda, nanti bisa menang di pilkadanya, tetapi belum apa-apa nanti sudah rame ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur DKJ ke depannya. Jadi saya kira itu juga merupakan tanggung jawab kita. Dan ini saya yang mungkin juga perlu kita sampaikan kepada publik untuk agar publik lebih jernih melihat pasangan calon yang nanti akan berlaga di pilkada DKJ. Oke, baik, kita tunggu saja seperti apa hasil utak-atik dan hasil hitung-hitungan politiknya untuk nanti menuju siapa yang menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dari Jakarta. Terima kasih Pak Edi Suparno, terima kasih juga Prof. Burhan sudah bersedia berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya.